Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, insan pengadaan di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan aku Surif Rahman, dengan Arif. Cukup lama ya nggak bikin konten. Pada video kali ini, izinkan saya untuk membedah salah satu bab pada buku karya terbaru saya, yaitu Praktik Dokumentasi Perencanaan Pengadaan Barang Jasa, yang merupakan buku pertama di Indonesia, insya Allah, yang mengulas mengenai perencanaan pengadaan barang jasa yang bisa digunakan untuk sektor pemerintah, instansi pemerintah, ya, bisa digunakan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, kecamatan, desaan, badan layanan umum, BUMN, sektor swasta juga bisa menggunakan ini. Yang salah satu bab pada buku ini adalah terkait dengan SOP, perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan merupakan bagian yang kita tawarkan kepada Bapak Ibu semua untuk melengkapi proses perencanaan anggaran yang selama ini sudah jalan selama puluhan tahun di Indonesia dan berjalan seperti terkesan sendirian. Seperti terkesan sendirian dan seperti terkesan membuat kerajaannya sendiri gitu. Padahal tujuan pengadaan sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018, juga Perpres 12 tahun 2021 ya. Itu adalah untuk value for money, di mana perencanaan itu menjadi akan sempurna apabila dilengkapi berjalan berdampingan antara perencanaan anggaran dengan perencanaan pengadaan. Oleh karena itulah, Bapak Ibu, pada video kali ini izinkan saya membedah salah satu bab yang dibahas di buku ini, Bapak Ibu, yaitu di bab 5 ya, di bab 5, formulasi narasi standar operasional prosedur ya perencanaan pengadaan ya, dan kita ulas di sini Bapak Ibu dalam sebuah SOP yang nanti silakan Bapak Ibu bisa pergunakan ya, Anda bisa pergunakan untuk diterapkan pada instansi pemerintah masing-masing. Bagi yang belum mengenal, izinkan memperkenalkan sekilas. Bapak Ibu, saya adalah fungsional pengelola pengadaan barang jasa Ahmadiya pada BMKG RI, anggota tim perumus peraturan LKPP turunan Perpres 12 tahun 2021, Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia yang baru dilantik oleh KWP beberapa hari yang lalu, penulis buku pengadaan barang jasa, fasilitator pengadaan barang jasa kehormatan, Property Advisor LKPP dan Pokja Tender Internasional. Bapak Ibu, ini adalah sekilas portofolio saya. Ini adalah buku-buku saya, Bapak Ibu. Ini yang terakhir yang akan kita bedah, yaitu Praktik Dokumentasi Perencanaan Pengadaan. Kemudian ada buku yang lain, itu kumpulan template bukti fisik angka kredit, yang mestinya seluruh Jabung WBJ punya buku ini nih, Bapak Ibu ya. Karena ini buku pertama di Indonesia yang mengulas angka kredit Jabung WBJ. Dan juga ini, Bapak Ibu, ini menarik spesial khusus ya. Covernya aja pakai hardcover, tapi saking spesialnya ya. Yaitu teknik analisis pasar pengadaan barang jasa melalui metode request for information dan 6 instrumen yang diperkenalkan di sini. Kalau yang buku praktik perencanaan itu ada 13 set instrumen formulasi yang diperkenalkan. Dan buku kumpulan template ada total 38 butir yang diulas dengan buku itu. Oke, terus sekilas perkenalan Bapak Ibu. Ini adalah sertifikat kompetensi BPJ Madya yang saya miliki, masih berlaku 5 tahun, berarti sampai tahun 2024 Bapak Ibu ya. Dengan sertifikat kompetensi ini, Bapak Ibu, saya bisa menawarkan layanan konsultasi, pembinaan, pendampingan kepada Anda semua seluruh stakeholder pengadaan barang jasa bermodalkan sertifikat kompetensi dari BNSP ini, Bapak Ibu. Tingkat Madya yang merupakan level kompetensi pengadaan barang jasa tertinggi di Indonesia saat ini. Itu ya, Bapak Ibu. Oke. Ini adalah fasilitator BPJ kehormatan yang dapatkan
2021 yang lalu. Dan itulah sekilas perkenalan. Oke, kita singkat saja langsung ke konsep besarnya nih Bapak Ibu. Konsep besarnya adalah seperti ini. Konsep besar dari seri buku perencanaan pengadaan yang tadi kita sempat tunjukkan ya, seri buku perencanaan pengadaan Bapak Ibu. Adalah formulasinya diawali dari form identifikasi kebutuhan, ya, form identifikasi kebutuhan, ya, kemudian form penetapan konsolidasi, form perencanaan pengadaan, ya, dari form ini Bapak Ibu ya, form ini, form 1, 2, dan 3 ini Bapak Ibu, itu ada diulas di buku yang pertama ini, praktik dokumentasi perencanaan pengadaan. Ya, jadi formulasi besar dari ini kita pecah menjadi 3 buku Bapak Ibu ceritanya. 1, 2, 3, kemudian langsung loncat ke sini, review APIP. Ya, review APIP terkait dengan review perencanaan anggaran yang berjalan berdampingan dengan perencanaan pengadaan. Ya, ini. Jadi langsung loncat ke sini. Jadi form 1, 2, 3 langsung loncat ke ini, ada di buku ini. Kemudian dilanjutkan ke analisis pasar. Ada 2 metode di sini, brand approach and market share, yang nanti akan ada di buku seri perencanaan pengadaan yang ketiga, belum launching. Dan request for information ini ya Bapak Ibu, ada 6 peruntukan ya, 6 fungsi dari RFI instrumennya ada dituangkan di buku ini, request for information. Ya ini, jadi dari form perencanaan pengadaan yang merupakan pemaketan ya Bapak Ibu, itu dituangkan ke tindak lanjuti dengan analisis pasar, yang kemudian dituangkan ke kertas kerja. Ya, kertas kerja spek dan kertas kerja perkiraan harga. Dari sinilah dituangkan ke dalam dokumen spek dan perkiraan harga. Nah, ini dari sinilah baru di sini Bapak Ibu dilakukan review oleh inspektorat, ya. Ya, dari bagian sisi perencanaan pengadaannya. Baru penetapan rup dan sirup. Nah, formulasi ini dibacanya dari atas ke bawah, merupakan urutan proses dan terus bersirkulasi kembali dari awal sepanjang tahun anggaran apabila terjadi perubahan kebutuhan. Jadi makanya di sini ada panah atas ke bawah dan bawah ke atas. Manakala ada terjadi perubahan kebutuhan, pergeseran diawalinya dari identifikasi kebutuhan. Nah, terus biasanya adalah kalau ditawarkan seperti ini siapa yang ngerjain Pak? Ini, Pak ya. Siapa yang ngerjakan ini? Makanya itulah gunanya kita bikin SOP Bapak Ibu. Nah, ini adalah SOP mentahnya ini Bapak Ibu ya, bukan form aslinya, tapi masih mentahnya ini Bapak Ibu. SOP mentahnya. Jadi ini untuk memudahkan kita membaca ya. Ini ada di bab 5 buku praktek perencanaan pengadaan yang kita bedah di sini, dan nanti akan saya share Bapak Ibu di dalam deskripsi video form file Word-nya. Silahkan nanti dituangkan ke dalam dokumen SOP, dan saya ada contoh SOP jadinya yang ada Bapak Ibu. Nanti kita tunjukkan sekilas, tapi belum bisa di-share yang share jadinya ya. Yang saya hanya bisa share adalah share mentahnya Bapak Ibu ya. SOP ini silahkan Anda tinggal sulap menjadi SOP. Nah, pertama yang menjalankan ini adalah user Bapak Ibu. Pertama user ya. Untuk apa? Melakukan identifikasi kebutuhan dengan mengisi form identifikasi kebutuhan, lalu disampaikan kepada PPK. Jadi user yang tahu nih Bapak Ibu, end user yang tahu ya. Dan ini form identifikasi kebutuhan diisinya adalah per barang, per aset yang mau kita belanjakan, yang mau kita beli maksudnya ya, aset. Kalau misalkan itu pekerjaan, jasa, ya per pekerjaan satu formulir. Tapi kalau barang, per aset, per barang, entah itu barang aset tetap atau aset lainnya, ya. Yang penting adalah kalau barang itu adalah per aset, Bapak Ibu. Tapi kalau pekerjaan jasa, misalnya pekerjaan konstruksi misalkan ya. Pemilihan gedung A, pemilihan gedung B itu per satu formulir saja. Tapi kalau per aset, kalau aset per satu barang satu formulir. Ini user. Dan ini sekali bikin Bapak Ibu. Sekali bikin, setiap kali ada perubahan tinggal disesuaikan lagi seperti itu. Ya, jadi form ini. Kurang lebih 60 hari kalender. Nah, di sini kemudian ini kan disampaikan ke PPK. Nah, yang dibantu oleh JFEBJ dan tim pengelola pengadaan yang lainnya. Nah, apabila terdapat potensi konsolidasi pengadaan yang direncanakan dan dikonsolidasikan oleh PPK, ya, maka PPK melakukan identifikasi konsolidasi pengadaan dan menetapkan konsolidasi melalui form penetapan konsolidasi. Seperti ini.
Ya, di dalam buku ini ada apa namanya? Ada CD-nya Bapak Ibu ya. Ini kita tunjukkan ada CD-nya. Nah, ini dia CD-nya Bapak Ibu. Ini form identifikasi kebutuhan. Tinggal nanti tergantung jenisnya, barang ya, jasa konsultansi, ada jasa lainnya, ada pekerjaan konstruksi. Kemudian langkah berikutnya adalah form penetapan konsolidasi yang tadi ini kita bahas. Nah, ini dia ya, form penetapan konsolidasi. Nah, ini seperti ini kurang lebih formulasinya ya, instrumen formulasinya. Tinggal ini ditetapkan sama siapa ini yang pengkonsolidatornya ini. Kalau ini oleh PPK, maka di SOP dia berada di kolom PPK. Beda cerita kalau yang mengkonsolidasi adalah PA atau KPA. Maka ya PA KPA yang melakukan. Outputnya adalah form penetapan konsolidasi. Seperti ini. Ya, form penetapan konsolidasi. Kita tidak berbicara format dulu ya, kita hanya berbicara SOP-nya saja, prosedurnya, ya, gitu. Oke. Nah, setelah itu, Bapak Ibu, setelah kita tahu ya melewati prosedur konsolidasi ini ada atau tidak ada, ini tergantung dari form ini, Bapak Ibu. Form ini kita lihat, kita contohkan sekilas, tunjukkan yang barang ya. Jadi, kalau apabila di sini direkomendasikan untuk dikonsolidasi, ya, identifikasi konsolidasi, kalau ini tulisan direkomendasikan, maka masuk ke langkah 2 dan atau langkah 3 ya. Tapi kalau tidak memerlukan konsolidasi, maka loncat ke 4. Nah, ini dia. Berdasarkan form identifikasi kebutuhan dan form konsolidasi, jika ada baik konsolidasi oleh PPK sendiri maupun konsolidasi oleh PA-KPA, selanjutnya adalah melakukan prosedur identifikasi pengadaan dengan form pengisian form perencanaan pengadaan. Form ini merupakan form paket pengadaan. Jadi kalau direncanakan katakanlah tahun 2022 ada 100 paket SPK, mestinya ada isian form perencanaan pengadaan 100 formulir. Kalau ada tender, ada 50 paket tender, berarti ada 50 formulir paket tender. Jadi ini pemaketannya. Beda dengan yang tadi, itu adalah barang jasanya. Tapi kalau form perencanaan itu adalah pemaketannya. Jadi output dari kegiatan ini adalah form perencanaan pengadaan yang dilampiri oleh form identifikasi kebutuhan dan form lampiran penetapan konsolidasi jika memang memerlukan konsolidasi. 15 hari kalender cukup, Bapak Ibu, target waktunya. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini adalah langkah paralel antara PPK dan user di sini. PPK dan user bekerja sama ya, beserta tim pengelola pengadaan melakukan analisis pasar dengan berbagai metode. Ada metode BAMS, Brand Approach and Market Share, yang saya perkenalkan di buku seri pengadaan, buku seri perencanaan pengadaan yang ketiga, yaitu teknik penyusunan spesifikasi dan perkiraan harga pengadaan berbasis kinerja, tapi belum keluar bukunya Bapak Ibu. Ya, nanti ada di situ. BAMS itu apa? Brand Approach and Market Share. Intinya adalah googling Bapak Ibu ya, googling tapi ada tekniknya Bapak Ibu. Ya. Kemudian metode request for information, silahkan mau pakai yang mana. Kalau RFI Anda pakai yang referensi, Anda bisa gunakan ini. Anda bisa gunakan ini. Bapak Ibu, Anda gunakan buku-buku saya, itu adalah untuk referensi bekerja. Anda tidak perlu membacanya semua seperti orang membaca komik. Sementing adalah yang Anda tahu tempatnya. Oh, kalau saya mau mengambil kebijakan mengisi form identifikasi kebutuhan, saya menggunakan bab ini, halaman ini. Jadi setidak-tidaknya kalau diaudit Bapak Ibu, selain Anda menyajikan form-form ini untuk bagian dari dokumentasi perencanaan pengadaan, Anda sampaikan juga referensinya. Itu akan meningkatkan akuntabilitas proses pengadaan barang jasa yang Anda jalankan oleh pejabat membuat komitmen maupun oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. Gitu ya. Nah, ini dilakukan bersama antara PPK dan user. Analisis pasar. Ya, sesuai yang ada di sini tadi ya. Setelah form perencanaan pengadaan, barulah di sini analisis pasar. Gitu ya. Teman-teman semua ya. Oke. Ini outputnya berupa apa? Bukti duku analisis pasar berupa apapun ya. Misalkan dari online shop atau dari apa, atau formulir RFI itu sendiri. 30 hari kalender. Sudah cukup Bapak Ibu. Ya. 30 hari kalender. Nah, selanjutnya ngapain Pak? Selanjutnya adalah PPK dari hasil analisis pasar dituangkan ke dalam kertas kerja spesifikasi teknik KK oleh tim pengelola pengadaan PPK. Tim PPK lah yang memasukkan hasil analisis pasar ke dalam kertas kerja. Nah, ini ya, kertas kerja ini. Jadi tahapan ini akan menghasilkan kertas kerja, spek atau KK
kemudian dokumen spek untuk non jasa konsultan, dan KAK untuk khusus jasa konsultan. Dan ini akan ada di buku ini ya, Ibu. Ya, saya punya bukunya belum terbit, tapi kurang lebih Anda akan mendapatkan ini. Nanti ini CD bukunya ya. Nah, ini kertas kerja seperti ini saya bisa tunjukkan saja Bapak Ibu. Sebagian sudah saya upload di YouTube, Anda silakan cari Bapak Ibu ya. Kalau mau yang versi free ya silakan cari di YouTube saya Bapak Ibu, tinggal di-download saja, saya bagikan gratis. Ya, silakan di-download. Nah, ini ya kertas kerja spek, barulah jadi spek ya, dari kertas kerja spek kemudian jadi spek seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Oke, seperti itu. Silakan. Nah, nanti jadi itu tahapan selanjutnya. Jadi analisis pasar, masuk ke kertas kerja spek, baru spek. Jangan mak betunduk spek gitu. Kertas kerjanya kagak ada, Bapak Ibu. Ya, kita kembali lagi ke formulasi tadi ini. Bapak, analisis pasar dulu, baru kertas kerja, baru spek, Bapak Ibu. Baik dari sisi spek maupun dari sisi perkiraan harga, dua-duanya. Ya, kita mendisiplinkan, Bapak Ibu. Analisis pasar dari mana? Dari form perencanaan pengadaan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Form perencanaan pengadaan dari mana? Dari konsolidasi, kalau memang ada konsolidasi, dan juga dari identifikasi kebutuhan. Jadi sangat sistematis, Bapak Ibu, form-form ini. Dan saya harap form ini Anda bisa jadikan aplikasi, Bapak Ibu. Kasih aja ke programmer, jadi aplikasi, otomatis, enak, dari HP sudah bisa. Ya, jadi auditnya juga pun enak, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Oke, kita ke SOP lagi. Nah, dari sini hasil analisis tadi dituangkanlah juga secara paralel ke dalam kertas kerja perkiraan harga, entah itu berupa RAP itu kalau masih dalam penyusunan anggaran ya, atau berupa HPS kalau sudah dalam persiapan pengadaan. Gitu ya. Jadi dari hasil spek tadi dituangkan di sini. Pastikan seluruh ruang lingkup itu include dalam HPS. Jangan sampai ada yang terlewat. Ya, misalkan Anda pekerjaan pemeliharaan gitu misalkan. Ya, Anda pastikan kalau pemeliharaan itu pemeliharaan alat di banyak lokasi, di banyak titik, Anda pastikan hal-hal seperti hal yang sangat penting, misalkan tes antigen, tes PCR, yang mungkin pasti dibutuhkan. Nah, itu HPS harus include ke seluruh ruang lingkup, Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu barulah di sini PPK memasukkan seluruh hasil perencanaan pengadaan ke dalam kertas kerja RKAKL atau RKAPD atau SIPD kalau di Pemda ya, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Anda tuangkan di sini. Ya, outputnya berupa kertas kerja RKAKL atau RKAPD. 10 hari kalender saja. Nah, setelah itu baru di sini Bapak Ibu, di sini tahap selanjutnya adalah tim perencanaan pengadaan atau inspektorat yang melakukan telaah atau review perencanaan anggaran dan perencanaan pengadaan, Bapak Ibu. Ya, dan di sini di dalam buku praktik perencanaan pengadaan, ini disediakan instrumen untuk APIP, Bapak Ibu, untuk melakukan review perencanaan pengadaan yang selama ini belum ada yang bikin, Bapak Ibu. Ya, nah karena kita bikin, nah ini ya template BA review APIP yang terdiri dari BA review APIP perencanaan pengadaan, halaman depannya, Bapak Ibu. Seperti ini nanti di lain video kita akan bagikan free buat Anda ya, salah satu dari format-format ini ya. Tidak mungkin semuanya Bapak Ibu karena kita harus menghormati penerbit buku ya Bapak Ibu ya. Silahkan Anda beli bukunya, tapi sebagian akan kita share. Ya ini depannya Bapak Ibu, ini depannya, kemudian ini lampirannya. Kalau misalkan barang ya seperti ini barang dan lampirannya. Jadi ini adalah instrumen berita review oleh inspektorat dalam hal perencanaan pengadaan yang bisa digabungkan, diparalelkan dengan prosedur review perencanaan anggaran yang selama ini sudah dijalankan. Oke, nah setelah direview oleh APIP, nah barulah di sini Bapak Ibu kembali lagi ke PPK setelah mendapatkan persetujuan hasil telaah dari bagian perencanaan dan atau inspektorat, kemudian memasukkan seluruh hasil perencanaan dan perencanaan pengadaan sebagai hasil penyusunan perencanaan pengadaan ke dalam aplikasi Sirup LKPP. Setelah diinput oleh di sini menghasilkan rincian POK DIPA, rincian revisi POK DIPA jika ada revisi, data inputan Sirup dan seluruh dokumen perencanaan pengadaan. Ya, 30 hari kalender waktu untuk menginput ini ke Sirup. Nah, baru di sini PAKPA menetapkan perencanaan pengadaan dan sekaligus mengumumkan. Nah, perencanaan pengadaan sebaiknya Bapak Ibu ada surat penetapannya. Entah ini adalah surat elektronik maupun atau surat kertas. Seperti ini kurang lebih formatnya Bapak Ibu, penetapannya. Nah, ini.
Ya, seperti ini kurang lebih sederhana saja. Setiap kali ada revisi POK ya, ada penetapannya, entah itu pakai surat penetapan elektronik maupun surat penetapan kertas, silakan. Tapi ada dokumentasi untuk pertanggungjawaban audit Bapak Ibu. Ya. Oke, 5 hari kalender waktunya. Oke. Dan terakhirnya adalah pengumuman 5 hari kalender juga. Yang outputnya adalah dokumen DIPA. Ya, seperti itu. Dan di sini ada semacam kayak komitmen prosedur Bapak Ibu. Apabila teridentifikasi perubahan kebutuhan perencanaan pengadaan yang menyebabkan revisi anggaran atau perubahan POK DIPA atau DPA maupun hanya menyebabkan perubahan spektek atau KAK, maka proses perubahannya mengulang dari prosedur nomor 1, yaitu formulir identifikasi kebutuhan dan seterusnya. Ngulangnya dari atas, Bapak Ibu. Jadi kalau ada perubahan kebutuhan, kita lihat dulu identifikasi kebutuhannya. Jangan ada proyek-proyek siluman ujuk-ujuk keluar di tengah tahun tanpa ada identifikasi kebutuhan di sebelum-sebelumnya. Kalau itu sifatnya mendadak, ya dibikin form yang baru, identifikasi kebutuhan. Bapak Ibu, kita belajar di sini merencanakan, Bapak Ibu, secara sistematis dan benar-benar apa yang kita mau adakan adalah berdasarkan kebutuhan kita, bukan berdasarkan kepentingan sesaat atau apalagi berdasarkan kepentingan politik Bapak Ibu, terutama di Pemda ini. Oke? Jadi inilah Bapak Ibu standar operasional prosedur naratif ya perencanaan pengadaan barang jasa. Secara sekilas saya bisa tunjukkan salah satu yang sudah jadi Bapak Ibu ya, yang salah satu yang sudah jadi seperti ini kurang lebih. Ya, perencanaan pengadaan. Nah, ini logo ya, logo, kemudian ini batang tubuh, batang tubuh. Nanti, nah ini dia. Nah, kurang lebih begini nih, Bapak Ibu. Nah, ini ya, sama dengan tadi ya, diawali dengan pengguna anggaran ya. Dan ini juga Bapak Ibu yang perlu diperhatikan di sini, Bapak Ibu ya, di dalam Perlem 11 Peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah adalah dalam melakukan prosedur perencanaan pengadaan ini kita mempertimbangkan laporan evaluasi pengadaan dari UKPBJ. Makanya di sini ada pengguna akhir dan UKPBJ. Saya akan menjadi satu, Bapak Ibu. Jadi UKPBJ memiliki peran yang besar dalam saat ini, Bapak Ibu, dalam memulai tahapan perencanaan pengadaan dengan menganalisis laporan evaluasi pengadaan kinerja pengadaan dari UKPBJ. Di samping juga identifikasi kebutuhan. Ya, dan seterusnya Bapak Ibu ya, kurang lebih akan tidak jauh berbeda dari SOP naratif yang tadi dipaparkan ya Bapak Ibu ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan ini semoga juga bisa memberikan sumbangsih saya Bapak Ibu ya untuk ekosistem pengadaan supaya perencanaan kita adalah perencanaan yang sifatnya akuntabel. Bukan perencanaan yang sifatnya berdasarkan keinginan sesaat tiba-tiba keluar, tapi benar-benar akuntabel Bapak Ibu. Oke, sukses buat Bapak Ibu semuanya. Saya berharap Bapak Ibu juga bisa memiliki semua buku-buku saya, terutama khususnya buku seri perencanaan pengadaan yang kita persembahkan untuk ekosistem pengadaan Indonesia yang lebih baik, lebih akuntabel dan sistematis. Ya, sukses buat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.